menguduskan diri mereka. Yang poin yang keempat ini adalah ketaatan di ayat 15. Kalau kita lihat di sini di poin yang keempat ini ketaatan di ayat 15. Artinya ini untuk menemukan persekutuan Allah, taatilah firman-Nya sebagaimana yang tertulis. Memang dikatakan di sini poin yang atau sore. Makanya dikatakan di sini di poin yang keempat ini ketaatan. Bagaimana yang kita pelajari di dalam 1 Tawarikh 15 ayat 1 sampai 29 ini. Di poin 15 ini saya ambil ini adalah ketaatan. Dan di sini orang-orang Lewi ini membawa tabut. Kalau memerhatikan di ayat 15 ini, orang-orang Lewi ini membawa tabut dengan cara telah ditetapkan Allah setelah orang Yahudi dihukum karena kesalahan mereka. Mereka menaati hukum Allah dengan membawa tabut dengan cara yang minta. Yang poin kelima di sini adalah ibadah ayat 16 sampai 24 yang kita baca di sini. Poin yang kelima di sini adalah ibadah. Untuk artinya ini carilah Dia melalui ibadah. Di sini dikatakan di ayat 16 sampai 24 ini kalau memerhatikan di sini bagaimana di sini orang-orang Yahudi ini memuji Tuhan atas karunia-Nya dalam memberi mereka kesempatan untuk berada di hadirat-Nya. Pada pagi hari ini sudahkah kita memuji, menyembah Tuhan di dalam luangkan waktu kita dalam hal-hal apapun? Di sini dikatakan dia benar-benar orang Yahudi ini memuji Tuhan, dan setelah diberi kesempatan kedua yang berada di hadirat Allah yang kudus, orang-orang Yahudi ini memuji Tuhan selalu. Kita di tempat ini, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini yang hadir ataupun yang online live streaming pada pagi hari ini, kita harus benar-benar memuji Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun kita banyak masalah ataupun banyak rintangan kita, tapi kita terus memuji Tuhan. Dan juga di sini di ayat ke-6 di sini adalah sukacita. Kalau memerhatikan di ayat 25 sampai 28 ini, bagaimana orang-orang Yahudi sini dipenuhi dengan sukacita dengan Roh Kudus Allah. Dan sini orang-orang Yahudi ini tidak hanya memuji Tuhan, mereka juga dipenuhi dengan sukacita pada kesempatan untuk berada di hadirat Tuhan. Ini sangat luar biasa, Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Di poin yang ke-6 ini sangat luar biasa kalau saya memerhatikan di ayat 25 sampai ayat 28. Bagaimana ini benar-benar penuh sukacita. Sudahkah kita penuh sukacita pada pagi hari ini atau belum? Kalau kita benar-benar penuh sukacita, masalah kita, beban kita atau persoalan kita dihadapi rintangan kita, Tuhan akan selalu menolong kita. Kita tidak salah melangkah ke arah mana kita mempunyai tujuan kita. Makanya di sini dikatakan sini orang-orang Yahudi tidak hanya memuji Tuhan, bukan tidak dikatakan tidak memuji Tuhan sembarangan, tetapi di sini mereka juga penuh, ibaratnya dia orang-orang ini penuh sukacita, happy gitu dikatakan, tidak ada beban sekalipun, tidak ada masalah, tidak ada rintangan sekalipun. Tetapi orang Yahudi ini bagaimana dia penuh sukacita, dan juga di sini kesempatan untuk berada di hadirat Tuhan. Orang-orang Yahudi sini dikatakan sini kesempatan untuk bagaimana dia mempunyai hadirat Tuhan, menemukan Tuhan menemukan hadirat Tuhan pada hari ini. Dan juga di sini poin yang terakhir sini, Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan, poin yang ketujuh sini adalah pengampunan di ayat 29. Kalau memerhatikan sini ayat 29 ini artinya adalah pengampunan, artinya Milka ini membenci Daud karena menari dengan gembira di hadapan Tuhan. Tindakan perayaan ini yang penuh sukacita dari Daud ini tidak menginspirasi semua orang. Sayangnya tariannya ini yang penuh sukacita menyebabkan istri Milka membencinya. Kalau memerhatikan di ayat 29 di ayat terakhir sini tentang pengampunan. Bagaimana di sini Milka ini kalau di ayat 29 ini bagaimana Milka ini membenci membenci Daud karena menarinya ini kurang gembira di hadapan Tuhan. Kita juga jangan membenci teman kita dalam hal-hal dalam beribadah ataupun di dalam lingkungan kita. Terkadang kita kalau di dalam beribadah ada juga tepuk tangan, tetapi tidak orang itu tepuk tangan kok gini, tetapi jangan membenci dia walaupun dia
teman kita udah tepuk tangan, kita juga harus tepuk tangan. Makanya di sini Milka ini membenci Daud karena tariannya ini kayak kurang bagus, kayak ibarat kata Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan, asal-asalan. Kalau kita juga contohnya kita memuji Tuhan, ada WL, terus ada pemain musiknya juga asal-asalan, WL-nya bagus, terus tetapi di ibadah di mimbar sini, orang-orang di mimbar ini diledekin. Tetapi kita jangan, bagaimana kita mendukung mereka memuji Tuhan. Jangan seperti Milka, Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Milka ini membenci Daud. Bagaimana Daud ini menari di hadapan Tuhan, tidak cocok bagikan. Milka ini tidak cocok sama Daud. Si Daud ini narinya jelek. Makanya di sini sayanglah tarian ini dengan penuh sukacita menyebabkan istrinya Milka ini membencinya. Makanya pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari dalam 1 Tawari 15 ayat 1 sampai 29 yang kita baca itu, yang pertama itu yang saya katakan adalah firman Tuhan di ayat 1 sampai 2. Kalau kita nanti memperhatikan di ayat 1 sampai 2. Yang kedua sini adalah pelayanan di ayat 3 sampai 10. Yang ketiga di sini adalah menguduskan di ayat 11 sampai 14. Terus di sini ayat keempat adalah ketaatan di ayat 15. Yang kelima, ayat kelima di sini, poin yang kelima adalah ibadah ayat 16 sampai 24. Ayat keenam ini, poin yang keenam sini sukacita di ayat 25 sampai 28. Ayat terakhir sini Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan adalah pengampunan di ayat 29. Dan juga di sini saya ambil kesimpulan di dalam 1 Tawar 15 ayat 1 sampai 29 itu adalah jadilah kita Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan, kesalahan dan kegagalan itu sebagai pembelajaran kita dan pengalaman kita. Pelajarilah kita dalam hal-hal kesalahan kita, apapun kita dalam kondisi kita ada kesalahan kita dalam lingkungan kita, dalam teman kita, dan kegagalan kita dalam hal-hal bekerja kita, gagal dalam proyek kita, gagal dalam lolos dalam kuliah kita. Tetapi kita jangan mundur di dalam kesalahan kita dan juga jangan mundur dalam kegagalan kita. Di sini teruslah kita libatkan Tuhan dalam segala niat baik kita, dan juga libatkanlah Tuhan dalam segala kita hal-hal apa yang kita inginkan. Jangan kita menjauhkan berdoa kita, jangan menjauhkan firman Tuhan. Makanya yang 2 hari lalu di dalam 1 Tawari 13 ini bagaimana Uzia tiba-tiba meninggal di tabut Allah. Di sini juga perjalanan selanjutnya di dalam 1 Tawar 15 ini adalah Daud juga meninggalkan tabut Allah. Tetapi di sini kita menikmati hadirannya dengan penuh sukacita. Pada pagi hari ini yang hadir dan juga yang online, pada pagi hari ini kita terus penuh sukacita, penuh pengampunan, dan terus kita mempunyai ketaatan, dan kita harus mempunyai pegang terus dalam firman Tuhan. Itulah firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Semoga firman Tuhan ini kita renungkan untuk kita terus bagaimana kita menjadi libatkan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami sudah menaikkan pujian, penyembahan, dan juga kami sudah menaikkan pokok doa syafaat Tuhan, dan juga kami sudah mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Kami terus Tuhan pegang firman-Mu, dan kami terus libatkan Engkau Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami sudah selesai firman-Mu Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Berkati anak-anak-Mu Tuhan di tempat yang hadir Tuhan. Anak-anak-Mu tidak sia-sia datang Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini yang akan membuka usaha Tuhan. Berkati usaha jemaat-Mu Tuhan. Tambahkan lagi Tuhan. Jauhkan juga Tuhan jemaat-Mu Tuhan usaha Tuhan. Bapak, berkati juga Tuhan kaum pria, kaum wanita, dan seluruhnya Tuhan yang masih ada di Bali pada hari ini yang nanti akan mau pulang Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Lindungi malaikat-Mu sorga Tuhan. Berkati bisnya Tuhan, kapal Tuhan yang penyeberangan Tuhan. Lindungi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, malaikat-Mu sorga Tuhan melindungi hamba-hamba-Mu kaum pria dan kaum wanita, supaya
jemaat-Mu Tuhan pada malam hari nanti pulang Tuhan dengan selamat Tuhan, dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pokok doa syafaatan ini Tuhan, kami serahkan renungan kami serahkan juga Tuhan jemaat-Mu Tuhan GPD Frida Ambulet Tuhan yang saat ini ada di Bali. Terima kasih Tuhan, ini kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapa Saudara terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.